Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين وأخواتي في الله عباد الله رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, marilah kita terus memperbarui syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang demikian besar kepada kita. Diperkenankan kita untuk kembali bermajlis di Masjid Jami' kita ini. Mudah-mudahan kita makmurkan masjid ini dengan majlis sholatul ilm dan juga dengan ibadah-ibadah salat, membaca Al-Quran dan hal-hal yang memang bentuk-bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ikhlaskan niat, kita jujurkan hati untuk berjuang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya pertemuan. Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan Allah membekali dalam kehidupan kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadallah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah rawatib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang salat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Insyaallah masih diingat dan akan semakin menjadi ilmu yang bermanfaat ketika subuh kemarin sudah kita amalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Karena di antara sebab terkuat terjaganya ilmu, apabila ilmu itu menuntut untuk diamalkan, maka segera untuk diamalkan. Maka ilmu akan menjadi ilmu yang berbarokah. Kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salat rawatib yang berikutnya adalah dari giliran salat fajar, kemudian kita bahas salat sunnah rawatib untuk salat duhur. Setelah salat subuh, salat duhur.
sunnatul zuhri, salat sunnah untuk salat fardhu zuhur. Amma ratibatul zuhri al-muakkadah al-muttafaqi 'alaiha hiya rak'atani qablahu wa ba'dahu. Adapun salat sunnah rawatib untuk salat zuhur yang disepakati oleh para fuqaha kita di madhab yang 4, seperti di awal pertemuan kita sudah sampaikan, salat rawatib zuhur yang disepakati oleh para ulama kita pada madhab yang 4, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, itu yang muttafaq alaiha. Adapun pendapat yang rajih, warrajihu, pendapat yang rajih wallahu alam, arba'un qablahu wa rak'atani ba'dahu. Rawatib zuhur yang muakkadah dalam pendapat yang paling kuat adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang 4 rakaat ini ulama kita berbeda cara melaksanakannya. Ada yang 4 rakaat 1 salam pendapatnya, ada yang 4 rakaat dibagi 2 salam, dan yang dibagi 2 salam itu insyaallah yang lebih afdal, karena asalnya sholat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. Jelas ya? Dalil akan hal itu yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ana ulangi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadat, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Ummul Mukminin Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Dalam hadis ini penuturan Ummul Mukminin Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Ini yang jadi syahid. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tinggal sifatnya tadi, bisa dibagi 2 salam dan itu yang afdal, atau 4 sekaligus 1 salam. Itu dalil yang pertama. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis yang lain, an Abdullah ibni As-Sa'ib radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn As-Sa'ib radhiyallahu an, qala, beliau menuturkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla adh-dhuhri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat 4 rakaat ketika sudah tergelincir matahari sebelum salat fardu zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat sebelum salat fardu zuhur. Dikatakan ba'da an tazula syamsu, setelah tergelincirnya matahari, berarti waktu sholat rawatib ketika sudah masuk waktu sholat fardunya.
Nah, kalau duhur sudah masuk waktu duhur di masjid, yang kita inginkan sudah azan, kemudian kita sholat sebelum sholat fardu. Afdalnya di mana? Di rumah. Kalau kira-kira di rumah nggak kepegang, nggak terlaksanakan, ya ketika datang ke masjid segera. Dan yang pertama dari 2 rakaat ini sekaligus tambahan, boleh digabung dengan tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu la yuradu bidzatiha, tidak diinginkan secara zatnya. Pokoknya masuk masjid sholat untuk menghormati dia terhadap masjid tadi, itu disebut tahiyatul masjid. Berarti ketika masuk masjid sudah waktu duhur, maka diniatkan 2 rakaat sebelum duhur yang pertama, sekaligus itu salat tahiyatul masjid. Itu cukup. Jelas ya, insyaallah. Wa qala, saya ulangi dalilnya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula samsu qabla adh-dhuhri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat 4 rakaat ketika sudah tergelincir matahari sebelum salat fardu duhur. Wa qala, lalu beliau mengatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. Sesungguhnya waktu tersebut ketika tergelincir matahari dan sebelum sholat duhur, itu waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka Nabi mengatakan, pada saat seperti itu aku ingin amal solehku naik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Jadi pada saat itu dibuka pintu-pintu langit. Ketika dibuka pintu langit, Rasulullah ingin pada saat itu amal soleh beliau naik, diangkat ke langit. Maka beliau melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian hadis berikutnya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Adalah Rasulullah SAW biasanya salat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan derajat hadis sahih. Jelas. Jadi rawatib salat duhur berapa rakaat? 6 ya. Yang rajih 6. 4 rakaat sebelum fardu duhur dan 2 rakaat setelah fardu duhur. Bagaimana kalau sebelum duhur saya cuma bisa 2? Tidak apa-apa. Itu yang disepakati oleh seluruh ulama. Cuman yang afdal berapa? 4 rakaat. Dan itu insya Allah ringan. Kalau sudah biasa ringan. Ya, nah, dah selesai itu rawatib duhur. 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat dibagi 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini sholat-sholat yang ringan, jadi jangan diperpanjang, kerjakan secara ringan ya. Sholat-sholat rawatib itu sholat-sholat yang disunnahkan mengerjakannya ringan, jangan dibuat seperti sholat malam. Sholat malam silahkan sepuasnya ya. Baik, terkait dengan ini ada pembahasan sunnatul ba'diyati lil jumu'ah.
Nah, kalau hari Jumat berarti bukan rawatib duhur tadi. Di sana ada rawatib yang disebut salat sunnah ba'diyah untuk salat Jumat. Jadi kalau salat Jumat tidak ada salat sunnah qobliyah, nggak ada. Baik azannya satu ataupun azan dua. Azan satu, azan dua boleh, dua-duanya sunnah. Yang tidak sunnah salat qobliyah, tidak ada. Adanya antum masuk masjid silahkan sholat semampunya sampai khotib naik mimbar, silahkan. Datangnya jam 8 pagi misalkan gitu. Ada tukang pel ini ya 8 pagi hadir, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini kayaknya pernah dibahas fikih Jumat ya, yang datang duluan seperti korban apa? Onta. Tapi nggak mau onta, datang belakangan. Kadang telur pun nggak kebagian. Bukunya malaikat sudah ditutup, baru datang. Nah itu Masya Allah. Jadi diupayakan, kita kajikan untuk kita amalkan. Jangan ilmu dibiarkan, hanya jadi apa? Pengetahuan, nggak diwujudkan dalam amaliyah. Nanti ilmunya tidak berkah. Itu namanya ilmun ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Sampai Al-Imam Ahmad, beliau mau mengajarkan ilmu, mau mengajarkan hadis tentang bekam, beliau bekam dulu. Jadi sudah diamalkan, baru diajarkan. Kalau kita diajarkan, wallahu alam ngamalkannya, gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini harus betul-betul kita upayakan. Kenapa? Kebutuhan kita kepada amal ibadah itu luar biasa, lebih daripada makan dan minum. Sudah sering kita sampaikan, Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk tauhidul ibadah, mentauhidkan dalam ibadah. Ibadah bagi hati itu ulama samakan air dengan ikan. Kata Syekhul Islam, silahkan digambarkan ketika ikan dipisah dengan air, hidup apa sehat? Mati. Hati kita kalau dipisah dengan ibadah, mati. Semakin bagus ibadah kita, semakin kita penuhi ibadah tersebut, semakin ada kehidupan dalam hati kita. Semakin kita jauh dari ibadah, semakin sakit hati kita. Tidak beribadah, mati hati kita. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang tidak mengingat Allah, seperti hidup dan mati. Permisalan rumah yang digunakan untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah, dengan rumah yang tidak ada ibadah, tidak ada zikrullah, seperti kehidupan dan kematian. Karena itu Nabi SAW katakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan. La yuqra'u fihi au fiha al-Qur'an, enggak dibacakan padanya Al-Qur'an. Wala yusalla fiha, rumahnya enggak dipakai salat. Salat sunnah yang mestinya di rumah enggak dikerjakan di rumah. Isinya musik, gambar, bingar-bingar, syahwat dunyawiyah. Nah, ini kuburan, bukan rumah. Mayatnya pemilik rumahnya. Nah, jadi ibadah itu begitu penting dalam hati kita, ya. Bahkan wujud tauhid ibadah, kan gitu ya, tauhidul ibadah. Nah, kita amalkan, alhamdulillah. Duhur, fajar sudah kita pelajari rawatibnya. Duhur sudah. Sekarang Jumat, karena hari Jumat seperti besok misalkan. Ya, nah, waffaqani Allah wa iyyakum.
hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila salah seorang kalian salat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya dia salat setelah Jumat itu 4 rakaat. Ini yang jadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa salat ba'diyal Jum'ah 4 rakaat. Caranya sama dengan tadi, bisa 4 sekali salam, bisa 4 dibagi 2 salam. Sekali lagi, kalau qobliyah Jumat tidak ada. Qobliyah Jumat kalau dikerjakan itu bid'ah. Tidak usah ragu-ragu, itu bid'ah. Bahkan hari-hari begini kita wajib mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Kita masuk bulan apa ini? September, Rabiul Awal. Biasanya apa bid'ah yang di situ? Rame-rame seluruh dunia. Ihtifal bi maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi. Bid'ah apa bukan bid'ah itu? Bid'ah. Orang sudah kadung merayakan dan mengakui, terus cari-cari dalil. Dalil mereka biasanya puasa Senin. Rasulullah puasa hari Senin. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ini? Karena hari Senin itu yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Berarti boleh Rasulullah aja memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Ya kita peringati hari kelahiran Nabi SAW dengan ibadah-ibadah, mau zikir, mau apa dan seterusnya. Nah begitu. Ini melegalkan sesuatu yang tidak legal. Rasulullah puasa Senin dan Kamis. Lah kalau mau mencontoh Rasulullah, puasalah Senin dan Kamis. Mau mengatakan itu mau memperingati hari lahir Nabi, silahkan, tapi puasa sunnah Senin dan Kamis. Kenapa disyariatkan kita melakukan puasa atas kelahiran kita? Yang lahir Rebo puasa tiap hari Rabu gitu, yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada itu. Para sahabat nggak pernah melakukannya. Jelas? Ini sekaligus memperingatkan peringatan yang bid'ah tadi. Itu bid'ah. Dalil yang lain kisah Abu Lahab. Nah, bahkan ini jadikan mantumahnya. Mimpi itu bukan dari Nabi SAW. Memang ada riwayat, tapi bukan dari Rasul, bukan hadis gitu loh ya. Mimpi Abu Lahab itu diringankan azabnya dengan keluar dari jempolnya di neraka itu, keluar dari jempolnya ini kayak tetesan air susu, jadi dia isep. Karena dia ketika ditanya, apakah kamu dapat keringanan azab? Iya, bentuknya begini seperti tadi ya, keluar air susu itu. Itu karena saya memerdekakan budak saya Suwaibah yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab itu dapat keponakan. Rasulullah itu keponakannya Abu Lahab kandung loh ya. Saking gembiranya budaknya dimerdekakan. Nah itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keringanan azab tadi. Ini kabar dari siapa? Dari riwayat begitu saja, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pakai aulawiyah. Kalau Abu Lahab yang kafir saja karena gembira dengan kelahiran Nabi diringankan azabnya, apalagi kita yang muslim kalau gembira dengan kelahiran Nabi, nah, kita akan mendapatkan begini dan begini. Itu semua rekayasa dalil. Ya, ini nyelip dikit ya, karena momen harus diingatkan. Ihtifal bi maulid Nabi, nggak ada, itu bid'ah.
Rumusnya, sesuatu yang dinilai baik sebagai sebuah ibadah, kebutuhan ada, mengerjakannya mampu. Pada masa Rasul ada, dinilai ini baik sehingga menjadi sebuah ibadah. Kebutuhan ada, peringatan hari kelahiran Nabi, baguslah itu ya. Kebutuhan ada untuk mengenang Rasulullah SAW, untuk mengingat-ingat perjuangan Nabi. Butuh tidak butuh? Butuh untuk motivasi. Mengerjakannya pada masa Nabi sangat mungkin dan mudah, tapi Rasulullah dan para sahabat tidak mengerjakannya. Berarti itu bukan kebaikan. Mengerjakannya bid'ah, meninggalkannya sunnah. Jelas rumusnya? Jelas ya? Sesuatu yang dinilai baik, kebutuhan ada, kemampuan untuk mengerjakan bisa pada masa Rasulullah SAW, tapi Rasulullah dan para sahabat tidak mengerjakannya. Berarti mengerjakan bid'ah, meninggalkannya sunnah. Rasulullah kalau mau memperingati hari lahirnya bisa apa nggak bisa? Bisa. Cuman ngumpulkan sahabat kasih korma, sangat bisa. Ini acara apa? Ultah. Terus dibacakan tentang apa? Sejarah dakwahnya Rasulullah misalkan. Bisa. Bisa. Dikerjakan nggak oleh Nabi? Tidak. Apalagi pada masa Khulafaur Rasyidin, misalkan masa Umar yang kekuasaan Islam hampir 2/3 dunia. Kalau cuma mau bikin ihtifal bi maulidin Nabi dengan mewah, sangat bisa. Dikerjakan apa tidak? Tidak. Berarti mengerjakannya bid'ah, meninggalkannya sunnah. Itu murni tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir Nasrani. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita bukan mencela tapi menerangkan. Yang ridho walhamdulillah, yang tidak ridho silahkan dibahas dalil-dalilnya dan dipelajari. Sampai kalau pertanggungjawaban secara sejarah, suatu yang dianggap kebaikan ibadah dikerjakan demikian kolosalnya, tanya Rasulullah mengerjakan apa tidak? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Tidak. Para sahabat mengerjakan apa tidak? Apa jawabnya? Tidak. Para tabi'in mengerjakan apa tidak? Jawabnya tidak. Tabi'ut tabi'in mengerjakan apa tidak? Jawabnya tidak. Imam yang 4 mengerjakan apa tidak? Tidak. Jawabnya tidak. Kalau dari Rasulullah sampai imam yang 4 tidak mengerjakan, terus kita menganggap itu sunnah kita kerjakan, kita ikut siapa? Sederhananya begitu. Kalau itu baik, nggak mungkinlah generasi per generasi seperti itu semuanya sepakat meninggalkan. Nggak mungkin. Jelas ya? Tanya ke mereka, mana sejarahnya imam yang 4 memperingati maulid Nabi? Nggak ada. Bahkan di kitab mereka nggak dibahas. Kenapa? Nggak pernah ada. Itu muncul belakangan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka lazimi sunnah, lazimi sunnah Rasulullah SAW, dan cukupkan dengan sunnah sehingga terasa lezat nikmat sunnah Rasulullah SAW. Jangan melakukan ibadah satu saat nanti kita menghadap Allah ditanya lah jawab, kita nggak punya jawaban. Dan jangan mau diajari bodoh. Nanti kalau dikubur ditanya oleh mungkar dan nakir, jawab saya adalah pengikutnya Mbah Hasim misalkan begitu. Mau apa kamu? Tidak boleh begitu. Ini istihza. Ya, dikubur suasana tegang, berhadapan dengan mungkar dan nakir. Disebut mungkar dan nakir itu karena kita nggak pernah kenal sama sekali. Nah, itu eksekutor apa? Fitnah kubur. Makanya yang ngeri begitu malaikatnya, kulitnya hitam kebiru-biruan besar, pokoknya nggak pernah dilihat. Nah gitu, kok kemudian jadikan guyonan? Apa istimewanya Mbah Hasim daripada Mbah Hisam? Nah ini diajari bodoh kita ini, diajari
dianggap guru kita nanti akan membela kita habis-habisan di yaumul qiyamah. Nggak ada, berdiri sendiri-sendiri. Wahata orang teriak, saya dulu mengikuti orang-orang tersebut. Tidak akan diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo kalian ikuti kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran ini, mereka katakan, enggak, kami ikuti apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Meskipun nenek yang orang mereka tidak punya ilmu dan tidak dapat petunjuk, mereka tetap akan ikuti. Itu celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Jelas ya? Nah, demikian sedikit terkait dengan sunnah qabliyah Jumat, yang itu bid'ah. Dan bulan ini bulan yang kadang-kadang kaum muslimin tanpa sadar apa enggak sadar itu terjebak dalam bid'ah yang sudah demikian turun temurun. Itu bid'ah. Bahkan sebagian ulama menghukumi itu bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah tulen, nggak ada lagi idhofiyahnya. Mau disandarkan kemana nggak ada. Ya, nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kebid'ahan dan kebid'ahan. Ya, barakallahu fikum. Kembali ke sunnah. Berarti kalau qabliyah Jumat ada apa nggak ada? Nggak ada. Meskipun banyak kaum muslimin mengerjakan, habis adzan pertama, sholat nggak sholat mereka? Sholat. Ini nggak ada dan nggak bisa dikiaskan kepada duhur. Tidak ada kias dalam ibadah, nggak ada. Jumat kok dikiaskan duhur, nggak bisa. Rakaatnya aja sudah beda kok. Antum sholat Jumat berapa rakaat? 2 apa 4 rakaat? 2 rakaat. Sholatnya beda, nggak bisa qobliyahnya dikiaskan. Jelas ya? Nah, jadi difahami seperti itu. Sebelum Jumat tidak ada sunnah rawatib qobliyah, nggak ada. Adapun ba'diyah, maka dalilnya satu tadi. Pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Barang siapa di antara kalian salat Jumat, hendaknya dia salat sunnah selepasnya 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi sahihaini, di dalam kitab 2 sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif wa yusalli rak'ataini fi baitihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah Jumat sampai beliau berpaling dari tempat salatnya, keluar dulu ke masjid, dari masjid, ya. Fa yusalli rak'ataini fi baitihi, beliau kemudian sholat 2 rakaat di rumahnya. Hadis luar siapa tadi? Bukhari dan Muslim. Berarti ada riwayat berapa? 4, ada riwayat 2. Itu ba'diyah Jumat. Ada riwayat 4 rakaat, ada riwayat 2 rakaat. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, ikhtalafa ahlul ilmi fi adadi rakaati sunnatil jum'ah al-ba'diyah ala 5 aqwalin. Para ulama kita di dalam menentukan jumlah rakaat salat rawatib setelah Jumat berselisih menjadi 5 pendapat. Insyaallah ya. Melihat dalil tadi, ulama kita berselisih menjadi berapa pendapat? 5 perkataan. Nanti kita lihat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna sunnatal jum'atil ba'diyati arba'u raka'atin, bahwasanya salat sunnah ba'diyah Jumat itu 4 rakaat.
Itu pendapat yang pertama. Salat rawatib ba'da Jumat 4 rakaat. Wa hadza madhhabul Hanafiyah wasyafi'iyah wa bihi khalat ta'ifatun minas salaf wa bihi qalat ta'ifatun minas salaf wa ikhtarahu Ibnul Mundhir was-San'ani wa hadza madhhabu aksaril fuqaha. Ini adalah madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapat sekelompok dari ulama salaf. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundhir dan Imam As-San'ani rahimahumullah, dan ini merupakan madhab mayoritas ulama fuqaha, jumhur tadi. Berapa rakaat? 4 rakaat setelah Jumat. Jelas ya? Caranya bisa 1 salam, bisa dibagi 2 salam. Meskipun yang afdal wallahu a'lam 4 rakaat dibagi 2 salam. Ini pendapat pertama. Ya. Hal itu berdasarkan dalil tadi dari hadis Abu Hurairah yang tadi dibacakan di muka. Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Barang siapa di antara kalian hendak salat selepas Jumat, hendaklah dia salat 4 rakaat. Itu dalilnya jumhur. Jelas ya? Na'am. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala Suhail, berkata Suhail rahimahullah, itu perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fa in ajila bika syai'un, kalau kamu harus tergesa-gesa untuk keluar dari masjid habis Jumat, tidak bisa berlama-lama di masjid. Kalau ada sesuatu yang membuat kamu tergesa-gesa untuk keluar dari masjid, fa in ajila bika syai'un fa shalli rak'ataini fil masjid, salatlah 2 rakaat di masjid. Apa cukup? Tidak. Wa rak'ataini idza raja'ta, dan tambah lagi 2 rakaat ketika kamu sudah pulang di rumah. Berarti Nabi menekankan berapa? 4. Kalau tidak bisa berlama-lama di masjid, sholat dulu dicicil 2 rakaat, nanti pulang di rumah tambah lagi berapa? 2 rakaat. Berarti ba'da Jumat 4 rakaat. Jelas ya? Itu pendapat yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim. Cara pendalilannya, Rasulullah SAW tadi memerintah berapa rakaat? 4 rakaat. Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Barang siapa di antara kalian mau salat sunnah selepas Jumat, hendaklah dia salat 4 rakaat. Kalau di masjid nggak bisa berlama-lama, salat di masjid 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat di rumah. Berarti sangat ditekankan berapa? 4 rakaat. Wadih ya? Apa wadih itu? Jelas ya? Insyaallah. Jelas. Nah, itu pendapat yang pertama. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua tentang ba'da Jumat. Annaha rakaatani. Ba'da Jumat itu cukup 2 rakaat. Hadza mimma fa'ala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini para ulama menyatakan pendapat yang dipilih dan yang diamalkan oleh Abdullah ibn Umar, perawi hadis tentang salat ba'diyah Jumat. Beliau meriwayatkan salat ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Jelas. Pendapat yang kedua, al-qaulus salis, pendapat yang ketiga. Apa kita belajar ikhtilaf ulama, sehingga
pendapat-pendapat seperti ini karena semua ilmiah itu mendidik kita supaya lapang dada. Karena orang kalau ngertinya satu sudah marah-marah menyalahkan orang lain, ternyata karena kesempitan ilmunya, kan gitu. Seperti kemarin yang di kajian warga kita katakan ada adzan 1 Jumat, ada adzan 2. Boleh adzan 2? Boleh? Boleh. Sunnah bukan sunnah itu? Sunnah. Mana dalilnya? Siapa yang mensyariatkan adzan 2? Utsman pada saat itu jadi khulafa ar-rasyidin. Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Di antara mereka Utsman ibn Affan. Ya sudah, itu mau kita paksa nggak bisa, kamu harus satu, zaman Rasul cuma satu misalnya, nggak bisa, sampai kiamat nggak bisa. Orang itu makninah dengan 2 ya 2. Bahkan di Haramain berapa adzannya? 2. Maka adzan Jumat 2 kali. Masjid Nabawi adzan Jumat 2 kali. Kalau masalah prakteknya yang keliru, itu yang kita ajarkan, kita luruskan. Karena terjadi seperti itu, kontok-kontokan mau Jumatan, akhirnya Jumatannya bisa nggak jadi, malah berkelahi. Gara-gara yang satu tidak mau adzan 2, sebagian jamaah lagi adzannya 1, nah sudah. 1 adzan 1, yang satu adzan 2. Khotibnya adzan 1, muadzinnya adzan 2. Khotib sama muadzinnya kelahi dulu sebelum Jumatan. Akhirnya lupa yang sunnah ba'diyal Jum'ah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Sampai pendapat yang keberapa tadi? 2 ya. Al-qaulus salis, pendapat yang ketiga, annahu mukhayyarun baina ay yusalli rak'ataini aw arba'an wal arba'u afdal. Bahwasanya kaum muslimin dibolehkan memilih, 2 juga boleh, 4 juga boleh, yang 4 lebih afdal. Itu. Tapi bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama titik 1, pokoknya 4 ba'diyal Jumat. Kalau ini mukhayyar, boleh memilih, pilih 2 boleh, pilih 4 boleh, tapi yang 4 lebih afdal karena hadisnya jelas sahih dan bilangan rakaatnya lebih banyak. Salat 2 dengan salat 4 kalau sama-sama sahih tentu lebih afdal salat 4 rakaat. Jelas ya? Jadi boleh. Kok saya luasnya 2 rakaat, silahkan pakai pendapat yang ketiga ini tadi. Oh saya bisa 4, kadang 4 kadang 2, lihat kondisi. Oh, ini kayak enak pendapat ini. Nah begitu ya. Baik. Wa hadza riwayatun an Ahmad. Ini pendapat riwayat, salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa huwa qaul Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Bas. Dan ini pendapat juga kalau ulama mu'asirin, ulama hari ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Bas dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berarti ini menjamakkan 2 hadis. 2 hadis dikumpulkan. Ada hadis yang datang dengan riwayat berapa? 4 rakaat setelah Jumat, seperti tadi yang dibacakan. Ada hadis yang menjelaskan 2 rakaat setelah Jumat. Ya berarti dua-duanya sahih, silahkan dipilih, mau 4 boleh, mau 2 boleh, meskipun yang 4 lebih afdal. Ini pendapat dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan itu yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Bas rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekhani, Syekha al-mu'asirin, kan gitu ya, 2 syekh ulama abad sekarang, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Bas. Dan itu insyaallah yang lebih enak, lebih nyaman, lebih mengamalkan dalil dua-duanya. Kadang 2, kadang 4. Begitu Rasulullah perintahkan 4, dan Rasulullah sendiri dikabarkan oleh Abdullah ibn Umar, beliau sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti pernah 2, pernah 4. Mukhayyar, dibolehkan memilih. Jelas, ini pendapat yang ketiga.
menjamakkan dua dalil. Yang keempat juga menjamakkan dua dalil, tapi cara menjamakkannya berbeda. Ngerti ya maksud menjamakkan ya? Mengumpulkan dua dalil, dua-duanya diamalkan. Dalil yang menyatakan 4 diamalkan, dalil yang menyatakan 2 diamalkan. Kalau pendapat yang ketiga tadi caranya boleh memilih, mau 2 silahkan, 4 silahkan, dua-duanya diamalkan. Jelas ya? Nah, pendapat yang keempat cara menjamakkannya berbeda. Pendapat yang keempat, in shalla fil masjidi shalla arba'an. Kalau sholat ba'diyah Jumatnya antum kerjakan di masjid, berarti 4 rakaat. Berarti hadis Rasulullah SAW yang tadi Nabi SAW memerintahkan, man shalla man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Siapa di antara kalian yang sholat sunnah setelah Jumat, hendaknya dia sholat 4 rakaat. Itu dibawa pelaksanaannya ke masjid. Jadi kalau di masjid 4 rakaat ya. Wa in shalla fi baitihi shalla raka'ataini. Kalau sholat di rumah berarti 2 rakaat. Jadi pendapat yang keempat menjamakkannya dikaitkan dengan tempat, bukan memilih bilangan rakaatnya, tapi dikaitkan dengan tempat. Kalau dikerjakan di masjid berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau dikerjakan di rumahnya 2 rakaat. Jelas ya? Wa huwa qaulu Ishaq ibn Rahawai. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ishaq ibn Rahawai. Wahtarahu Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Taimiyah Al-Hafidh yang Syekhul Islam ya. Wa Ibnul Qayyim wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim wa bihi aftat al-lajnatud daimah, dan ini yang difatwakan oleh lajnah daimah di Saudi Arabia. Jelas? Pendapat yang keempat, kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat, kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat ya. Nah, itu juga menjamakkan 2 dalil, cuman caranya berbeda. Saya ulang, kalau yang ketiga dijamakkan boleh memilih 4 dan 2. Kalau ini dijamakkan dikaitkan dengan tempat pelaksanaan. Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat, kalau di rumah dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian al-qaulul khamis, pendapat yang kelima, yang terakhir, menjamakkan tapi digabung. Istihbabu sitti rakaat. Salat ba'diyah Jumat itu 6 rakaat. Jadi riwayat yang 4 rakaat, ada riwayat yang 2 rakaat digabung. 4 tambah 2 berarti berapa? 6. Itu ba'diyah Jumatnya. Wa huwa mariyun an Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib wa jama'atin minas salaf, dan sekelompok dari ulama salaf. Wa huwa qaulu Abi Yusuf, dan ini pendapat Imam Abi Yusuf dari sahabat Imam Abi Hanifah, wa At-Tahawi, dan juga pendapat Ibnu Ja'far At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa riwayatun minal imami Ahmad. Ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Cuman Al-Imam Ibnu Rajab istaghrabahu. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Qawaid, dalam usul qawaid, dalam usul fiqih, pendapat itu agak asing, aneh gitu artinya. Kalau digabungkan antara jumlah rakaatnya 4 tambah 2 jadi 6, itu penjamaan yang aneh kan gitu. Dari sekian pendapat, wallahu alam, itu yang paling mendekati untuk mudah kita laksanakan. Bisa pendapat yang ketiga, bisa pendapat yang keempat. Yang ketiga dijamakkan mukhayyar, boleh memilih antara 4 rakaat atau 2 rakaat.
atau pendapat kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Silahkan mana yang mudah bagi kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah itu ya kajian kita malam hari ini, sampai sunnah sholat duhur. Kesimpulannya, untuk sholat fardu duhur sunnah rawatibnya sebelum duhur berapa? 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. 4-nya boleh 1 salam, boleh dibagi 2 salam, dan itu lebih afdol. Ketika hari Jumat qobliyah Jumat tidak ada, itu bidah. Dikiaskan dengan duhur, nggak bisa mengkiaskan seperti itu dalam ibadah. Ba'diyah Jumat 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, atau 4 rakaat ketika di masjid, 2 rakaat ketika di rumah. Insyaallah ya, demikian. Demikian, nanti insyaallah untuk rawatib berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian tentang pertanyaan kemarin, ada hadis, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'dahu haramallahu minan nar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, hadisnya sahih. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Itu hadis sahih. Karena itu barang siapa yang salat qabliyah rawatib duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur, itu mengambil rawatibnya. Kalau 2 rakaat sebelum duhur, setelah duhur dia tambah 2 rakaat lagi setelahnya, meskipun yang 2 bukan rawatib, maka masuk dalam hadis tersebut. Jelas ya? Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan atasnya neraka. Fadilah yang sangat besar. Berarti rawatib duhur tinggal ba'diyahnya yang 2 ditambah 2 rakaat lagi, maka dia telah mengamalkan hadis tersebut. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.